Halo para pecinta drama di Cerita Komandan. Siap untuk kisah penuh intrik yang akan membuat bulu kudukmu merinding? Inilah cerita tentang seorang menantu gadungan yang awalnya berpura-pura mencintai, namun menyimpan dendam membara yang siap menghancurkan keluarga kaya raya. Saksikan bagaimana kepalsuan cinta berubah menjadi mesin balas dendam yang kejam, menguji setiap ikatan keluarga dan membuka tabir kelam masa lalu. Di video ini, kami akan mengungkap rencana tersembunyi, pengkhianatan mendalam, dan konsekuensi mengerikan dari obsesi balas dendam. Jadi, siapkan diri kalian, karena perjalanan ini akan penuh dengan kejutan tak terduga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap babak drama ini. Pertemuan itu terjadi di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Senja merambat turun, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu, seolah ikut merasakan gejolak yang akan segera melanda kehidupan keluarga Atmajaya. Di sebuah restoran mewah, tempat para sosialita berkumpul, Arya, seorang pria dengan tatapan mata setajam elang dan senyum memikat, tak sengaja menabrak Karina, putri tunggal keluarga Atmajaya, hingga minuman mahalnya tumpah membasahi gaunnya. "Maafkan saya, Nona. Saya benar-benar tidak sengaja," ucap Arya dengan nada penuh penyesalan, namun matanya memancarkan pesona yang sulit ditolak. Karina, yang terkenal angkuh dan sulit didekati, tertegun sejenak. Ada sesuatu dalam diri Arya yang membuatnya penasaran. "Tidak apa-apa," jawab Karina, berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya. "Hanya gaun saja." "Biarkan saya mengganti kerugian Anda," tawar Arya, dengan senyum yang semakin menawan. "Izinkan saya mentraktir Anda makan malam sebagai permintaan maaf." Karina, yang biasanya langsung menolak tawaran pria manapun, kali ini merasa ragu. Ada daya tarik kuat yang terpancar dari Arya, membuatnya sulit untuk menolak. Akhirnya, ia mengangguk setuju. Malam itu, Arya memancarkan pesona yang luar biasa. Ia bercerita tentang dirinya, tentang mimpinya, tentang bagaimana ia berusaha keras untuk mencapai kesuksesan. Karina terpukau. Ia melihat sisi lain dari seorang pria yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Arya berhasil menyentuh hatinya, meruntuhkan tembok pertahanan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Tanpa Karina sadari, Arya sedang memainkan peran yang sangat penting dalam rencana balas dendamnya yang terencana dengan matang. Setiap kata yang diucapkannya, setiap senyum yang dihadirkannya, adalah bagian dari skenario yang telah ia susun dengan cermat. Balas dendam atas masa lalu kelam yang disebabkan oleh keluarga Atmajaya akan segera dimulai. Menantu gadungan itu telah tiba, dan Karina adalah bidikan pertamanya. Di balik senyum menawan dan kata-kata manisnya, tersembunyi dendam yang membara, siap menghancurkan keluarga Atmajaya dari dalam. Senyum manis Aryan, menantu gadungan yang baru saja menginjakan kaki di rumah megah keluarga hartawan, perlahan berubah menjadi seringai tersembunyi. Di balik tatapan polosnya, tersimpan rencana licik yang mulai ia jalankan. Aryan mulai menancapkan pengaruhnya, bak tanaman parasit yang merambat di dinding kokoh. Diawali dengan pujian palsu yang ditujukan pada Ibu Marta, sang kepala keluarga yang haus akan sanjungan. "Ibu sangat anggun dan bijaksana. Selera ibu dalam dekorasi rumah ini luar biasa," ucap Aryan, nada suaranya dibuat setulus mungkin. Ibu Marta, yang memang mudah terbuai, langsung terpukau. Selanjutnya, Aryan mendekati satu persatu anggota keluarga hartawan. Pada Riana, adik iparnya yang ambisius, Aryan menanamkan bibit iri dengki. "Riana, kamu tahu kan kalau perusahaan keluarga seharusnya menjadi milikmu? Tapi lihat, Mas Reno lebih diutamakan." Riana terdiam, hatinya mulai bergejolak. Benih perpecahan mulai tumbuh subur. Kepada Pak Hartawan, sang kepala keluarga yang dingin dan perhitungan, Aryan mendekat dengan informasi-informasi yang dianggapnya penting. "Pak, saya melihat ada kejanggalan dalam laporan keuangan divisi logistik. Sebaiknya Bapak periksa lebih detail," bisiknya. Pak Hartawan, yang selalu curiga pada semua orang, langsung tersulut emosinya. Namun, usahanya tidak selalu mulus. Reno, suaminya, mulai curiga dengan gelagat aneh Aryan. Reno melihat perubahan sikap keluarganya dan merasa ada yang tidak beres. "Aryan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kenapa kamu selalu ikut campur urusan keluarga kami?" tanya Reno, nada suaranya meninggi. Aryan memasang wajah terkejut dan terluka. "Reno, aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita. Apa salah jika aku berusaha membantu?" jawabnya. Air mata buatan mulai mengalir di pipinya. Reno terdiam, merasa bersalah telah menuduh istrinya. Aryan berhasil memanipulasinya. Sekali lagi, malam itu, di ruang kerjanya, Aryan menatap foto seorang wanita dengan tatapan penuh dendam. "Ini baru permulaan, Maya. Aku akan membuat mereka merasakan apa yang kamu rasakan. Aku akan menghancurkan keluarga hartawan, satu persatu," gumamnya, suaranya dingin dan penuh kebencian. Aryan, sang menantu gadungan, siap melanjutkan aksinya. Babak selanjutnya adalah menebar teror dan memanfaatkan setiap kelemahan keluarga hartawan untuk membalaskan dendamnya.
Kebenaran masa lalu terungkap sedikit demi sedikit, memicu kecurigaan. Malam itu, di ruang kerja ayahnya, Arya menemukan sebuah kotak tua. Di dalamnya, surat-surat lusuh dan foto-foto yang tak dikenalnya. Mata Arya terpaku pada sebuah foto seorang wanita muda. Senyumnya identik dengan senyum Maya, menantu gadungan itu. Kecurigaan mulai mencuat. Sementara itu, Maya semakin gencar menghasut ibu Arya untuk melawan suaminya, menciptakan jurang pemisah yang dalam. Ibu pantas mendapatkan lebih dari sekadar diam, bisik Maya dengan nada menghasut. Di sisi lain, Arya mulai menyelidiki latar belakang Maya. Setiap informasi yang ia gali, semakin memperkuat dugaannya. Masa lalu Maya kelam, penuh intrik dan dendam. Siapa sebenarnya wanita ini? Gumam Arya, hatinya dipenuhi kemarahan. Suatu malam, Arya memberanikan diri bertanya pada Maya tentang foto itu. Siapa wanita di foto ini? Maya? Tanyanya dengan nada dingin. Maya terkejut, namun dengan cepat menutupi keterkejutannya. Itu bibiku, jawabnya gugup. Namun, Arya tidak percaya. Ia tahu, Maya menyembunyikan sesuatu yang besar. Kecurigaannya semakin memuncak, tekadnya untuk mengungkap kebenaran semakin kuat. Babak ini ditutup dengan Arya yang berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan mengungkap semua kebohonganmu, Maya. Dan kau akan membayar semua perbuatanmu. Rencana balas dendam Anya mulai dijalankan. Senyum manis yang selalu menghias wajahnya kini terasa dingin. Sebuah topeng yang menyembunyikan bara api dendam membara. Target pertama, Ratna, adik iparnya yang manja dan selalu meremahkannya. Anya tahu betul kelemahan Ratna, ketergantungan pada uang dan perhatian. Anya mulai mendekati Ratna, memberikan pujian palsu tentang selera fashionnya yang luar biasa dan koleksi tas mewahnya. Ratna, kamu benar-benar inspirasiku. Aku ingin sekali punya selera sepertimu, ucap Anya dengan nada kagum yang dibuat-buat. Ratna, yang haus pujian, langsung tersenyum lebar. Kamu bisa kok, Anya. Tinggal belanja saja yang banyak, jawab Ratna, meremehkan. Anya pura-pura tersinggung, lalu dengan lirih berkata, sayangnya, aku tidak punya uang sebanyak kamu. Aku kan hanya menantu biasa, tidak seperti kamu yang anak kandung. Ratna terdiam, merasa bersalah. Anya melihat kesempatan itu dan melanjutkan rencananya. Aku punya ide. Kenapa kamu tidak membuka butik saja? Kamu kan punya selera bagus. Aku yakin pasti sukses. Ratna tergiur. Membayangkan dirinya sebagai pemilik butik mewah, dia langsung setuju. Anya menawarkan diri untuk membantu, padahal dalam hatinya, dia sudah menyusun rencana untuk menjerumuskan Ratna ke dalam masalah keuangan. Beberapa minggu kemudian, butik Ratna resmi dibuka. Anya berperan sebagai penasihat, memilih lokasi yang kurang strategis, merekomendasikan pemasok dengan harga tinggi, dan mendorong Ratna untuk berinvestasi besar-besaran pada barang-barang yang kurang diminati. Ratna, yang buta soal bisnis, sepenuhnya percaya pada Anya. Sementara itu, Anya mengalihkan perhatiannya pada target kedua, Pak Hartono, ayah mertuanya yang keras kepala dan selalu memandang rendah dirinya. Anya tahu bahwa Pak Hartono sangat menjunjung tinggi reputasi keluarga. Karena itu, Anya merencanakan sesuatu yang akan mencoreng nama baik keluarga Hartono. Anya mulai menyebarkan desas-desus tentang bisnis Pak Hartono yang kurang bersih. Dia membocorkan informasi palsu kepada para pesaing bisnis Pak Hartono, menciptakan konflik dan persaingan yang tidak sehat. Akibatnya, reputasi Pak Hartono mulai tercemar, dan bisnisnya mengalami penurunan. Suatu malam, saat makan malam keluarga, Pak Hartono tampak murung dan marah. Siapa yang berani mengkhianati saya? Bentaknya. Anya pura-pura khawatir, lalu dengan nada pelan berkata, mungkin ada orang yang iri dengan kesuksesan Bapak. Pak Hartono menatap Anya dengan curiga. Kamu tahu sesuatu, Anya? Tanyanya. Anya menggelengkan kepala, berusaha meyakinkan Pak Hartono bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun, dalam hatinya, Anya tertawa puas. Rencananya berjalan dengan lancar. Balas dendamnya baru saja dimulai. Aliansi terbentuk. Di ruang kerja besar, dihiasi rak buku tinggi dan aroma kayu mahoni, Arya dan Ibu Ratna berhadapan. Kita tak bisa terus begini, Bu, desis Arya, matanya menyeratkan tekad yang baru ditemukan. Rina, dia menghancurkan keluarga ini. Ibu Ratna, yang selama ini dibutakan oleh pesona palsu Rina, menatap Arya dengan keraguan. Apa maksudmu, Arya? Rina adalah menantu kesayangan keluarga ini. Arya tersenyum pahit. Kesayangan? Atau alat? Dia datang bukan untuk mencintai, tapi untuk menghancurkan. Aku punya bukti, Bu. Bukti yang akan membuka mata Ibu. Arya menyodorkan beberapa dokumen ke hadapan Ibu Ratna. Foto-foto lama, surat-surat yang disembunyikan, dan catatan keuangan yang mencurigakan. Ibu Ratna meraihnya dengan tangan gemetar. Matanya memindai setiap detail, wajahnya perlahan memucat. Ini tidak mungkin, bisiknya, suaranya tercekat. Dia menipuku. Arya mengangguk.
Dia bermain dengan kita semua. Tapi kita bisa menghentikannya. Bu, bersama. Sebuah aliansi terbentuk. Sebuah perjanjian diam-diam untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan rencana jahat Rina. Namun, di balik pintu tertutup, pengkhianatan mengintai. Di sudut lain rumah, Rina bertemu dengan seseorang yang tak terduga. Pak Handoko, adik Ibu Ratna yang ambisius dan selalu merasa iri dengan kesuksesan kakaknya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Rina? Tanya Pak Handoko, suaranya rendah dan serak. Rina tersenyum licik. Tentu saja, Paman. Mereka semua menari sesuai iramaku. Termasuk Ibu Ratna yang bodoh itu. Bagus. Ingat janjimu, Rina. Setelah Ibu Ratna tersingkir, semua kekayaannya akan menjadi milik kita. Desis Pak Handoko, matanya berbinar penuh keserakahan. Tentu, Paman. Tapi jangan lupakan bagianku, jawab Rina, menyeringai. Pengkhianatan itu seperti racun yang menyebar dalam keluarga. Arya dan Ibu Ratna, tanpa menyadari rencana jahat Pak Handoko dan Rina, terus menyusun strategi. Mereka mengumpulkan lebih banyak bukti, mewawancarai orang-orang yang pernah berhubungan dengan Rina di masa lalu, dan menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran di hadapan seluruh keluarga. Namun, Rina selalu selangkah lebih maju. Dia memiliki mata dan telinga di mana-mana, selalu siap untuk menggagalkan rencana mereka. Suatu malam, saat Arya dan Ibu Ratna bertemu secara rahasia di taman belakang, mereka dikejutkan oleh suara langkah kaki. Mereka bersembunyi di balik semak-semak mawar, mengintip dengan jantung berdebar. Dari kejauhan, mereka melihat siluet seseorang yang familiar, Pak Handoko. Dia sedang berbicara dengan seseorang di telepon, suaranya samar-samar terdengar. Mereka semakin dekat. Kita harus bertindak cepat. Ya, lakukan apa yang harus dilakukan, pastikan tidak ada jejak. Arya dan Ibu Ratna saling bertukar pandang. Kebenaran mulai terkuak. Pak Handoko, orang yang selama ini mereka percaya, ternyata bersekongkol dengan Rina. Pengkhianatan itu terasa seperti pukulan telak. Mereka merasa dikhianati, bodoh, dan tak berdaya. Namun, di tengah keputusasaan, muncul secercah harapan. Mereka tahu bahwa mereka harus berjuang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk seluruh keluarga. Pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Konfrontasi puncak pun tiba. Aura dingin menyelimuti ruang keluarga, tempat semua mata tertuju pada sosok Arya, sang menantu gadungan. Di hadapannya, berdiri keluarga Hartono yang terluka, dikepung oleh amarah dan rasa dikhianati. Cukup sudah sandiwara ini, hardik Pak Hartono, suaranya bergetar menahan emosi. Katakan apa maumu sebenarnya, Arya. Mengapa kau melakukan semua ini? Arya menyeringai sinis. Kalian pikir aku melakukan ini karena uang? Betapa piciknya pikiran kalian. Kalian telah menghancurkan hidupku, keluarga Hartono. Kalian telah merenggut segalanya dariku. Kilas balik memenuhi benaknya. Masa lalu kelam yang dipenuhi penderitaan akibat perbuatan keluarga Hartono. Dendam itu telah lama membara. Kini saatnya api itu berkobar menghanguskan segalanya. Aku datang untuk membalas dendam. Setiap tetes air mata yang kalian tumpahkan, akan kubayar berlipat ganda. Suara Arya menggelegar, memecah kesunyian. Bu Hartono maju, air mata membasahi pipinya. Arya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau begitu membenci kami? Arya tertawa getir. Kebencian ini kalian sendiri yang menanamnya. Kalian telah merenggut kebahagiaanku, menghancurkan masa depanku. Sekarang, rasakan akibatnya. Pertempuran kata-kata semakin memanas. Rahasia kelam satu persatu terkuak, membuka luka lama yang menganga. Kebencian, amarah, dan penyesalan bercampur aduk, menciptakan atmosfer yang mencekam. Di tengah kekacauan, Rina, istri Arya, mencoba menengahi. Mas, kumohon hentikan semua ini. Tidak ada gunanya membalas dendam. Ini hanya akan menambah penderitaan. Arya menatap Rina dengan tatapan kosong. Kau tidak mengerti, Rina. Dendam ini adalah satu-satunya yang membuatku tetap hidup. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Rina menggelengkan kepala, air matanya semakin deras mengalir. Aku mencintaimu, Mas. Aku tidak ingin kau menghancurkan dirimu sendiri karena dendam. Arya terdiam sejenak, tampak ragu. Namun, kebencian yang telah lama mengakar terlalu kuat untuk dihilangkan. Maafkan aku, Rina. Aku tidak bisa. Pertempuran fisik pun tak terhindarkan. Keluarga Hartono mencoba menghentikan Arya, namun Arya terlalu kuat dan penuh dendam. Satu persatu anggota keluarga tumbang, terluka oleh kata-kata dan perbuatan Arya. Di saat genting, muncul sosok yang tak terduga. Anton, anak bungsu keluarga Hartono yang selama ini dianggap lemah. Dengan keberanian yang baru ditemukannya, Anton melawan Arya. Pertarungan sengit terjadi antara keduanya. Anton berusaha menyadarkan Arya, mengingatkannya akan kebaikan yang pernah diterimanya dari keluarga Hartono. Arya tertegun, ragu kembali menghantuinya. Namun,
dendamnya terlalu kuat untuk dipadamkan. Dengan sisa tenaganya, Arya melancarkan serangan terakhir. Anton menghindar, dan serangan Arya mengenai lukisan keluarga Hartono yang tergantung di dinding. Lukisan itu robek, memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sebuah foto masa lalu yang mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Kebenaran yang mengubah segalanya. Kebenaran yang akan menentukan akhir dari konfrontasi ini. Kebenaran terungkap sepenuhnya, konsekuensi dari balas dendam dan akhir yang tak terduga. Ruangan itu sunyi, hanya diisi napas berat dan tatapan penuh amarah. Arya, dengan seringai dingin, menatap satu persatu wajah anggota keluarga Wijaya. Kebenaran tentang masa lalunya, tentang dendam yang membara di hatinya, telah terungkap. Kalian semua, desis Arya, suaranya bagai belati yang menusuk, telah menghancurkan hidupku. Ayahku, kalian rampas segalanya darinya. Sekarang, giliran kalian merasakan kehilangan yang sama. Bu Sandra, dengan air mata berlinang, menggeleng lemah. Arya, semua ini salah paham. Ayahmu, dia juga bersalah. Cukup, bentak Arya, emosinya meluap. Jangan mencoba memutarbalikkan fakta. Aku tahu segalanya. Tentang keserakahan kalian, tentang pengkhianatan kalian. Seketika, pintu terbuka. Detektif Rian, dengan beberapa polisi bersenjata, memasuki ruangan. Arya Wijaya, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan, pemalsuan identitas, dan percobaan pembunuhan. Wajah Arya memucat. Rencana balas dendamnya, yang telah disusun dengan begitu cermat, kini berada di ambang kehancuran. Namun, di matanya masih tersirat kobaran api dendam. Ini belum berakhir, teriak Arya, saat polisi memborgol tangannya. Kalian akan menyesal. Saat Arya dibawa keluar, suasana di ruangan itu terasa begitu berat. Kebenaran telah terungkap, namun luka yang ditorehkannya terlalu dalam untuk disembuhkan. Beberapa bulan kemudian, persidangan Arya menjadi sorotan media. Kebohongan demi kebohongan terkuak, memperlihatkan sisi gelap keluarga Wijaya. Arya divonis bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman penjara yang berat. Namun, keadilan tak selalu membawa kedamaian. Keluarga Wijaya hancur berkeping-keping. Bu Sandra kehilangan segalanya. Reputasi, harta benda, dan yang terpenting, rasa hormat dari anak-anaknya. Perseteruan dan pengkhianatan telah meracuni hubungan mereka, meninggalkan luka yang tak mungkin sembuh. Di balik jeruji besi, Arya merenungi perbuatannya. Balas dendamnya memang berhasil menghancurkan keluarga Wijaya, namun juga menghancurkan dirinya sendiri. Kebencian telah membutakannya, membuatnya kehilangan kemanusiaannya. Suatu malam, Arya menerima kunjungan dari seseorang yang tak terduga. Riana, mantan kekasihnya, yang juga merupakan adik dari salah satu anggota keluarga Wijaya. Riana datang bukan untuk mencaci, melainkan untuk menawarkan maaf. Arya, ucap Riana lirih, aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu melakukan semua ini karena dendam. Tapi, balas dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Hanya ada kehancuran. Kata-kata Riana menyentuh hati Arya. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya. Ia telah membiarkan dendam menguasai hidupnya, membuatnya kehilangan orang-orang yang ia cintai. Maafkan aku, Riana, ucap Arya dengan suara bergetar. Aku telah melakukan kesalahan besar. Riana tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Arya. Yang penting, kamu sudah menyadarinya. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah menebus kesalahanmu. Sejak saat itu, Arya mulai berubah. Ia belajar memaafkan, baik orang lain maupun dirinya sendiri. Ia menggunakan waktunya di penjara untuk membaca, belajar, dan merenung. Ia berharap, suatu hari nanti, ia bisa keluar dari penjara dan memulai hidup baru. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam, Arya ditemukan tewas di selnya. Diduga, ia meninggal karena serangan jantung. Kematiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi Riana dan orang-orang yang menyayanginya. Kisah Arya Wijaya adalah kisah tentang dendam, pengkhianatan, dan penyesalan. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa kebencian hanya akan membawa kehancuran, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedamaian dan pengampunan. Akhir yang tak terduga, namun penuh makna. Kebenaran telah terungkap, konsekuensi ditanggung, dan harapan untuk pengampunan tetap ada, meski di tengah kegelapan. Itulah tadi kisah balas dendam yang penuh liku-liku dari cerita Komandan. Bagaimana pendapat kalian tentang akhir ceritanya? Siapa karakter favorit kalian dan mengapa? Jangan ragu untuk berbagi teori dan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan kisah-kisah yang lebih menarik.